Shalom, salam damai sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Adalah satu sukacita tentunya bagi kita untuk mempelajari bagian penting dari firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Bapa, Allah Bapa. Saudara sekalian, kalau kita mendengar kata Bapa atau Father atau Abba atau Abah dan bahkan Ayah dalam kehidupan sehari-hari, apa yang terlintas dalam pemikiran kita? Yang pertama, tentunya kita membayangkan ayah kita atau bapa kita yang ada di dunia ini. Tetapi karena setiap bapa atau ayah di dunia ini memiliki karakter yang berbeda, kita bisa salah mengerti tentang bapa kita yang ada di surga. Itulah sebabnya, saudara sekalian, ketika saya menjadi bapa atau menjadi ayah bagi anak-anak kami, saya baru mengerti seperti apa sebenarnya karakter bapa yang sesungguhnya. Bapa pada umumnya adalah seorang yang ingin dekat dengan anak-anaknya. Bapa adalah orang yang ingin menghabiskan waktunya lebih banyak dengan anak-anaknya. Bapa ingin agar anak-anaknya tahu bahwa mereka melakukan segala sesuatu hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Melakukan segala sesuatu untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Itulah Bapa. Tetapi lebih dari itu, Bapa yang di surga atau Allah Bapa jauh lebih hebat dari seorang ayah di dunia ini. Saudara sekalian, jika kita menyebut Allah sebagai Bapa, diarahkanlah pemahaman kita kepada Allah Sang Pencipta, Allah yang penuh kasih, Allah yang punya otoritas, Allah yang punya kuasa tak terbatas, dan tentu saja Allah yang sangat baik, Allah yang lebih baik dari seorang ayah di dunia ini. Bahkan Alkitab mengatakan, ayah atau bapa yang di surga itu lebih hebat, lebih kasih, lebih penyayang dari seorang ibu yang paling baik di muka bumi ini. Mari kita membaca dalam Alkitab Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13 dikatakan sebagai berikut. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Satu karakter yang pertama adalah Tuhan itu digambarkan seperti Bapa. Bapa yang bagaimana? Bapa yang menyayangi anak-anaknya. Bahkan jika kita membaca Yesaya pasal 49 ayat 15, Yesaya 49 ayat 15, di sana digambarkan bahwa kasih Allah Bapa itu bahkan lebih hebat dari kasih seorang ibu. Dikatakan sebagai berikut. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Perhatikan yang ini. Sekalipun dia melupakannya, firman Tuhan, aku tidak akan melupakan engkau. Kita lihat karakter Bapa yang luar biasa. Seorang ibu yang penuh kasih bisa melupakan anak yang lahir dari kandungannya. Tetapi Bapa yang di surga, Allah yang di surga, tidak akan pernah melupakan kita. Secara umum, gelar Bapa ini digunakan bukan karena Bapa itu menikah dengan manusia atau dengan ciptaan yang lainnya, kemudian melahirkan anak-anaknya, tetapi ini tidak berbicara secara biologis, lebih kepada karakter atau peran yang Allah lakukan kepada manusia. Lebih kepada gambaran peran yang memberi kehidupan sebagai pencipta, yang memiliki otoritas dan kasih yang selalu peduli kepada ciptaannya. Nah, saudara sekalian,
Secara lebih terperinci, kita akan melihat mengapa Allah itu disebut dengan Allah Bapa. Yang pertama, karena Allah sendiri yang menyatakan bahwa Dia adalah Bapa dan manusia atau umatnya adalah anak-anaknya. Mari kita membaca Keluaran pasal 4, Keluaran pasal 4 ayat 22 sampai 23a. Dikatakan sebagai berikut. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan. Perhatikan ini. Firman Tuhan seperti ini. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Ayat 23 bagian A, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Kita lihat, Allah sendiri menyatakan dirinya sebagai Bapa dan bangsa Israel yang mewakili umat-umatnya adalah anak-anak kesayangannya. Itulah sebabnya Musa juga menyebut Allah sebagai Bapanya. Dalam Keluaran pasal 15 ayat yang kedua, Keluaran 15 ayat yang kedua dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku. Kupuji Dia. Perhatikan bagian ini. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Kita lihat, karena Allah menyatakan diri sebagai Bapa, maka Nabi Musa menyatakan bahwa Allah itu Bapanya, Bapa yang patut dipuji. Sekarang, bagaimana dengan Yesus? Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan tentu saja itu menjadi pelajaran kepada kita, bagaimana kita menyebut Sang Pencipta itu. Di dalam Matius 6 ayat 8 sampai 9, Matius 6 ayat 8 sampai 9 dikatakan sebagai berikut. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu meminta kepadanya. Dan ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita lihat saudaraku sekalian, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita menyebut Sang Pencipta itu Bapa kami yang di surga. Demikian juga orang-orang Kristen di abad permulaan juga menyebut Allah Pencipta itu dengan sebutan Bapa atau Aba, ya. Dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, Galatia 4 ayat 6 dikatakan sebagai berikut. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Dalam perjanjian lama, Allah adalah Bapa. Dalam kitab Taurat, Allah adalah Bapa. Dalam kitab Mazmur, Allah adalah Bapa. Dalam pengajaran Yesus, Allah adalah Bapa. Dan dalam pengajaran rasul-rasul, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapa. Jadi, saudaraku sekalian, alasan yang kedua sekarang, mengapa kita menyebut Allah itu Bapa? Karena Allah memiliki karakter seperti Bapa yang benar. Ingat, di pembahasan kita yang pertama tadi, Allah itu jauh lebih kasih dibandingkan Bapa manusia. Bahkan lebih dari seorang ibu. Sekarang kita melihat, ya, seperti apa? Yang pertama, Bapa itu Bapa yang mengasihi dan penuh kemurahan kepada ciptaannya. Apa maksudnya? Dia tidak seperti ilah-ilah lain di dunia ini yang dikatakan mungkin bisa menciptakan, tapi kemudian tidak peduli terhadap ciptaannya. Tetapi Allah Bapa, Allah Sang Pencipta, Dia peduli,
Dia memelihara umatnya atau ciptaannya. Dalam Kejadian 1 dan 2 kita melihat bagaimana Allah mencipta segala sesuatu. Untuk apa? Untuk memenuhi setiap kebutuhan ciptaannya atau manusia. Dia begitu peduli. Bahkan di Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Kita lihat mengapa dia sebagai Bapa, karena dia sangat peduli terhadap ciptaannya, memenuhi segala kebutuhan dari ciptaannya. Yang kedua, mengapa dia sebagai Bapa? Karena dia menebus dan menyelamatkan umatnya. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa karena salah pilih jalan, menuruti apa yang disampaikan oleh si jahat, sehingga memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka manusia harus mati. Menurut Roma 6 ayat 23, Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Manusia berdosa harus mati. Tetapi tidak selesai di situ. Bapa yang penuh kasih itu mengatakan selanjutnya, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Saudaraku sekalian, itulah sebabnya dalam Yohanes 3:16 dikatakan sebagai ayat yang penuh dengan berita baik. Ayat yang besar. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya di dalam dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang kita dapati dari ayat ini? Dia adalah Allah yang terbesar, Allah yang besar. Dia menunjukkan kasih yang terbesar. Dia mengorbankan anaknya sebagai milik yang terbesar. Dan dia ingin agar manusia terbebas dari hukuman yang terbesar, yaitu kebinasaan. Dan barang siapa percaya kepada Yesus akan peroleh anugerah terbesar, yaitu kehidupan yang kekal. Saudaraku sekalian, yang ketiga, mengapa dia Allah yang bisa disebut sebagai Bapa? Yang ketiga, karena dia selalu memiliki janji yang selalu dapat ditepati. Dan janjinya adalah dia akan terus menyertai anak-anaknya. Di Sinai dia memberikan 10 perintah, Keluaran 20 ayat 1-17. Untuk apa itu? 10 perintah itu dibuat untuk menyertai anak-anaknya hidup di dunia ini, supaya terus hidup dalam karakter surgawi. Kemudian melalui firman-Nya, dia juga terus mengawal anak-anaknya supaya memiliki kehidupan yang kekal dalam surga nanti. Ya, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan sebagai berikut. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi semua firman Tuhan diberikan oleh Allah Bapa ini untuk mengajar kita. Kemudian untuk menyatakan kesalahan. Kalau kita salah, Bapa yang penuh kasih itu menyatakan itu salah. Tapi tidak hanya Bapa yang senang menyalahkan. Selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Yang salah itu diperbaiki. Dan selanjutnya dikatakan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita lihat, dia benar-benar Allah, Bapa yang penuh kasih, yang peduli, yang menepati janjinya. Dan dia terus akan menyertai sampai akhir zaman. Dia tidak akan pernah meninggalkan, bahkan sampai kembali kepada kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya dalam Yeremia 7 ayat 23, Yeremia 7 ayat 23 dikatakan,
Aku akan menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Kita lihat, dia tidak hanya Allah Bapa saat ini. Dia ingin kita terus menjadi anak-anaknya dalam kehidupan kekal. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 7. Wahyu pasal 21 ayat 7 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Luar biasa. Di buku terakhir pun, di kitab Wahyu dinyatakan, Allah akan terus menjadi Bapa kita, dan kita menjadi anak-anaknya. Bukankah ini satu berita baik yang luar biasa? Yang terakhir, mengapa dia adalah Allah yang bisa disebut Bapa? Karena dia berlaku adil kepada semua manusia. Saudaraku sekalian, bagi mereka yang menolak petunjuknya, bagi mereka yang menolak keselamatan melalui anaknya, Yesus Kristus, Allah akan memberikan upah, yaitu kebinasaan. Ya, dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, 2 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Bagi yang menolak Allah, kasih-Nya, maka akan peroleh hukuman. Tapi bagi yang setia, bagi yang terus dekat dengan Sang Bapa, Allah Bapa, maka akan peroleh anugerah kehidupan yang kekal. Mari kita membuka ayat dalam Matius 25 ayat 23 sebagai ayat yang terakhir. Matius pasal 25 ayat 23 dikatakan sebagai berikut. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan perhatikan kalimat terakhir, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara sekalian, Bapa yang kekal itu telah menganugerahkan segala sesuatu bagi kita. Bapa yang kekal itu tidak mau ada satupun dari manusia yang binasa. Bapa yang kekal itu mau agar semua manusia bertobat dan dapat diselamatkan. Bapa yang kekal itu akan terus menyertai kita, membimbing kita, agar kita peroleh karakter surga. Yang menjadi masalah bukan Bapa. Yang menjadi masalah adalah respons kita terhadap kasih Bapa. Kasih Bapa tidak berubah. Dia terus mengasihi kita. Tetapi respons kita terhadap kasih Bapa yang berubah. Kita kadang-kadang menolak kasih-Nya. Kita kadang-kadang lari daripadanya. Tapi saudara tahu, sebagai Bapa, Dia terus mencari kita agar kita dapat hidup bersama-sama Dia dalam kehidupan kekal. Bagaimanapun respon kita terhadap Sang Allah Bapa, Dia tetap Allah yang penuh kasih dan patut dipuji. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.